Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, selamat datang di pelajaran IPA hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tubuh manusia. Kita luar biasa, punya tubuh yang luar biasa loh. Kenapa? Karena ada kepala, mata, hidung, tangan, kaki, dan masih banyak lagi. Oh ya, perkenalkan dulu deh. Nama Bapak adalah Aryadi Yusuf, ya. NIM Bapak 0447618805. Tidak usah lama-lama lagi. Ayo, kita kenali satu persatu tentang bagian-bagian tubuh manusia. Ayo, kita mulai. Nah, pertama-tama kita bahas di bagian kepala. Apa itu kepala? Kepala adalah bagian paling atas dari tubuh manusia yang memiliki peran sangat penting. Di dalam kepala terdapat otak, yaitu pusat pengendali seluruh aktivitas tubuh. Kepala juga menjadi tempat berbagai alat indera seperti mata, telinga, hidung, dan mulut. Fungsi kepala melindungi otak. Tulang tengkorak di kepala berfungsi melindungi otak dari benturan atau cedera, mengendalikan tubuh. Ya, otak di dalam kepala mengatur semua gerakan, pikiran, perasaan, dan fungsi tubuh lainnya. Tempat alat indera, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, mulut untuk berbicara, makan untuk merasakan, rasa makan menunjang identitas. Wajah juga membantu orang mengenali satu sama lain, ya. Nah, itu dari kepala. Oke, kita lanjut. Baik, setelah kepala lanjut ke mata. Untuk mata, untuk melihat, untuk membantu kita melihat benda, orang, dan lingkungan sekitar kita. Mengenal warna, dengan mata kita bisa membedakan warna seperti merah, biru, hijau, dan lainnya. Melihat saat terang dan gelap. Mata bisa menyesuaikan agar tetap bisa melihat siang, terang, atau malam gelap. Mengenal bentuk dan ukuran mata membantu kita melihat apakah suatu itu besar, kecil, bulat, atau kotak. Kita lanjut. Nah, kita ketemu hidung nih. Hidung untuk mencium bau. Hidung membantu kita mengenali bau, misalnya bau bunga, makanan, atau sampah yang bernapas. Wah, atau sampah. Sampah. Mencium bau sampah pasti bau banget ya untuk bernapas. Nah, selanjutnya hidung adalah jalan masuk udara ke dalam tubuh saat kita bernapas, menyaring udara. Di dalam hidung ada rambut halus dan lendir yang menyaring debu dan kotoran dari udara agar tidak masuk ke paru-paru. Wah, mantap ya. Oke banget nih. Udara yang masuk lewat hidung menjadi hangat sebelum masuk ke paru-paru supaya tubuh tetap nyaman. Oke, lanjut lagi. Sekarang ada mulut. Mulut adalah bagian tubuh yang ada di wajah. Mulut bisa dibuka dan ditutup dan di dalamnya ada gigi, lidah, dan air liur. Fungsi mulut untuk makan. Makanan masuk ke dalam tubuh lewat mulut. Gigi yang di dalam mulut mengunyah makanan agar halus. Lidah membantu mendorong makanan saat menelan. Untuk berbicara, mulut bersama lidah dan bibir membantu kita bicara dan mengeluarkan suara untuk merasakan rasa. Lidah di dalam mulut bisa merasakan rasa makanan manis, asin, asam, atau pahit. Untuk bernapas, cadangan. Saat hidung tersumbat, kita bisa bernapas lewat mulut. Oke, lanjut ya. Ketemu dengan telinga. Telinga adalah bagian tubuh yang ada di sisi kanan dan kiri kepala. Telinga digunakan untuk mendengar suara. Fungsi telinga untuk mendengar. Telinga membantu kita mendengar semua suara orang, musik, hewan, atau suara sekitar. Mengenali arah suara. Telinga membantu kita tahu suara datang dari mana. Dari kanan atau kiri, depan atau belakang. Menjaga keseimbangan tubuh. Di dalam telinga ada bagian khusus yang membantu tubuh tetap seimbang saat kita berdiri atau berjalan. Contoh kegiatan menggunakan telinga. Mendengarkan guru berbicara. Ya, anak-anak bisa mendengar pada saat Bapak sekarang ini nih menerangkan lewat audio ini.
mendengarkan lagu, mendengarkan suara teman memanggil, atau mendengarkan suara motor atau mobil lewat. Oke, lanjut. Nah, kita ketemu lagi dengan leher. Leher adalah bagian tubuh yang menghubungkan kepala dan badan leher ada di bawah kepala dan di atas dada. Fungsi leher menopang kepala. Terus dengan leher kita bisa menggerakkan kepala ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, tempat jalannya makanan dan udara. Di dalam leher ada saluran untuk memakan, menuju perut dan udara menuju paru-paru, tempat pembuluh darah dan saraf penting. Leher ada pembuluh darah besar dan membawa darah dan oksigen ke otak. Contoh kegiatan menggunakan leher, menoleh ke kiri dan ke kanan, menenguk dan menggeleng, menelan makanan atau menelan minuman, ya. Next, lanjut lagi. Nah, kita tidak kalah lagi ketemu dengan dada. Dada adalah bagian tubuh yang di antara leher dan perut. Dada ada di bagian depan tubuh. Fungsi dada melindungi organ penting. Dada melindungi organ penting seperti jantung untuk memompa darah, paru-paru untuk bernapas, ya, tempat bernapas. Saat kita bernapas, paru-paru mengembangkan dan mengempis di dalam dada, membantu gerakan tubuh bagian atas. Dada membantu gerakan lengan dan bahu seperti saat mengangkat tangan atau mendorong benda. Ketemu dengan perut. Perut adalah bagian tubuh yang ada di bawah dada dan di atas pinggul. Jika kita menyentuh bagian tengah badan, itulah perut. Fungsi perut tempat pencernaan makanan. Di dalam perut ada organ penting seperti lambung, tempat makan yang dianjurkan usus, tempat menyerap sari-sari makanan, mengolah makanan. Makanan yang masuk dalam mulut akan diproses ke perut agar menjadi energi yang untuk tubuh menyimpan makan sementara. Makanan yang kita makan akan disimpan sementara di perut sebelum dilanjutkan ke usus. Contoh kegiatan yang terkait perut, makan dan minum. Merasa kenyang atau lapar, buang air besar setelah makan dicerna, merasa sakit perut jika makanan tidak cocok, ya. Jadi ke dalam makan, mau makan apa, mau minum apa, kita harus hati-hati ya, lihat dulu bagus apa tidak makanannya. Oke, lanjut. Sekarang ada tangan. Tangan adalah bagian tubuh yang terhubung di lengan, berada di ujung lengan. Tangan terdiri dari jari-jari dan telapak tangan. Fungsi tangan untuk menggenggam dan menggenggam. Tangan membantu kita menggenggam benda seperti pensil, sendok, atau mainan untuk meraba dan merasakan. Dengan tangan kita bisa merasakan suatu, apakah itu panas, dingin, kasar, atau halus untuk menulis dan menggambar. Tangan digunakan saat kita menulis, menggambar, atau membuat kerajinan untuk membantu bergerak. Tangan membantu kita mendorong, menarik, mengangkat, dan melakukan banyak aktivitas sehari-hari. Contoh kegiatan menggunakan tangan, memegang pensil saat belajar, makan menggunakan tangan atau sendok, memegang mainan saat bermain, menyapa teman, dan melambai. Selanjutnya, kaki. Kaki adalah bagian tubuh yang ada di bawah badan. Kita menggunakan kaki untuk berdiri, berjalan, dan berlari. Fungsi kaki untuk berdiri dan menopang tubuh. Kaki membantu tubuh kita tetap berdiri dengan kuat untuk berjalan dan berlari. Kaki memungkinkan kita bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan berjalan atau berlari. Untuk menjaga keseimbangan, kaki membantu kita agar tidak mudah jatuh saat berdiri atau bergerak untuk menopang dan menendang. Kaki juga digunakan untuk melompat dan bermain atau menendang bola. Contoh kegiatan menggunakan kaki: jalan ke sekolah, berlari saat bermain, melompat saat senam, menendang bola saat bermain bola. Nah, baik. Itulah tadi anak-anak bagian-bagian tubuh pada tubuh manusia atau tubuh kita. Ya, bagus sekali teman-teman. Sekarang kita sudah tahu dan bisa menyebutkan bagian tubuh-tubuh kita serta fungsinya. Tubuh kita sangat hebat karena setiap bagiannya punya tugas penting yang membantu kita beraktivitas setiap hari. Yuk kita jaga tubuh kita dengan baik, makanan yang sehat, istirahat yang cukup, dan selalu bersyukur punya tubuh yang sehat dan untuk belajar dan bermain bersama. Sekian Bapak ucapkan.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian Bapak ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.